alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa kembali menyambung kaji melalui kitab Al-Jami' As-Sahih Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushayri An-Nisaburi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, Allah lancarkan lisan kita, dan Allah cerdaskan akal kita sehingga dimudahkan memahami agama dan diberikan taufik, kekuatan untuk mengikuti dan mengamalkannya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kita banyak berhutang budi kepadanya, oleh sebab itu sering-seringlah menyebut namanya dengan selawat dan salam untuknya. Salawat dan salam bersambung pula untuk anak, istri, keluarga, keturunannya. Demikian pula para sahabat yang setia menemani dakwahnya, menjadi penyambung lisannya, menyebarkan ajaran dan sunnahnya. Para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia pula berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang mendekatkan kita, itulah yang membuat kita diterima. Ma'asyarul kiram, kita sudah memulai kemarin babu istikhlafil imam, bab imam menunjuk penggantinya. Istikhlaf itu menunjuk pengganti. Yarhamukallah, idza arada lahu uzrun, bila datang padanya uzur, yaitu uzur tentunya uzur syar'i, ada halangan, min maradin, bisa karena sakit, au safarin, atau karena musafir. Ya, kalau sudah ditunjuk jadi imam sebelum musafir harus mencari atau menunjuk penggantinya. Wa ghairihima, atau urusan selain keduanya. Ya, bisa saja karena kalau tidak dia yang sakit, istrinya yang sakit, atau anaknya yang sakit, atau urusan yang tak bisa ditinggalkan, ya, urusan yang tidak dapat ditinggalkan, dan seterusnya. Man yusalli bin nas wa anna man salla, afwan, jadi istakhlafa man yusalli bin nas, orang yang akan memimpin salat, wa anna man salla khalfa imamin jalis, dan bahwasanya orang yang salat di belakang imam yang duduk salatnya, li ajzihi, karena tidak mampu berdiri imam itu, anil qiyam lazimahul qiyam, maka makmum pun mesti berdiri walaupun imamnya duduk. Ini kan yang membuat judul bab ini Imam An-Nawawi, dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya makmum yang sanggup berdiri mesti tetap berdiri sekalipun imamnya duduk. Sedangkan mazhab Imam Ahmad tidak. Apabila imamnya duduk karena tidak sanggup berdiri, maka makmumnya mesti ikut imamnya. Imam Malik lain lagi, yang tak sanggup berdiri jangan jadi imam. Kan ya? Kan masih ingat kan? Yang tak sanggup jadi imam, berdiri, jangan jadi imam. Kami tidak mau berselisih paham katanya. Sebab kalau imamnya duduk, makmumnya bisa berdiri, nanti yang makmum berselisih paham.
Yang Syafi'i tetap dia berdiri, yang Hambali ikut imam duduk. Akhirnya mencolek-colekkan dia sambil sholat nanti. Ya, nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, maka mazhab Imam Malik ya dalam hal ini ahwat. Yang tidak sanggup berdiri jangan jadi imam. Alhamdulillah. Kayaknya Imam Malik menyelesaikan masalah ini. Ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya kalau kalau imam tidak sanggup berdiri karena uzur, lalu dia duduk, nanti kan di belakang ini ramai, ada makmum yang mazhab Syafi'i, ada makmum yang mazhab Hanafi, ada Maliki dan sebagainya kan. Yang lebih parahnya kalau Maliki yang di belakang garuk-garuk kepala, dia gimana ini caranya? Sebab dalam mazhab Maliki, sekalipun salat awalnya imam bisa berdiri, lepas itu tak sanggup berdiri lalu dia duduk, dia harus mundur ke belakang, harus imamnya diganti dalam salat. Ini dia sejak awal lagi nak bilang tak berani, gimana nak mengganti imam di Masjidil Haram kan? Sebab itu maka mazhab Imam Malik dalam hal ini kayaknya lebih lebih ahwat, lebih hati-hati sehingga tidak terjadi perselisihan di belakangnya. Walaupun berdasarkan dalil mazhab Imam Ahmad dalilnya sahih. Dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taujihnya lebih ini. Artinya bila dari awal imamnya duduk, makmumnya duduk. Tapi kalau seandainya bukan dari awal imamnya duduk, maka makmumnya tetap berdiri. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Iza qadara alaihi wa nusikha al-qu'udu khalfa al-qa'id fi haqqi man qadara 'ala al-qiyam. Sedangkan hukum salat duduk di belakang imam yang salat duduk, makmum sanggup berdiri tapi imam tak sanggup berdiri. Nah, amalan ini menurut mazhab Imam Syafi'i sudah dinasakh. Sudah dinasakh berdasarkan hadis yang dikatakan Imam Al-Hakim dan atau selainnya atau Al-Baihaqi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ummanna ahadun ba'di qa'idan. Tidak boleh seorang pun setelahku menjadi imam dalam keadaan duduk. Cuma hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Taib, kita sudah ambil kemarin hadis yang pertama, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhir atau sakit terakhir Nabi alaihi salatu wasallam. Kita selanjutnya masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala. Hadatsana Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi. Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi wa Abd ibn Humaid dan Abd ibn Humaid. Ada yang mengatakan namanya Abdul Hamid ibn Humaid Al-Kishi, sahibu Al-Musnad. Dia penulis kitab Al-Musnad, dan yang ada yang diterbitkan sekarang Musnad Abd ibn Humaid adalah muntakhab minhu. Wal lafdhu li Ibn Rafi'. Lafaz yang akan disampaikan ini adalah lafaznya Ibn Rafi'. Ini Imam Muslim sangat teliti dalam masalah ini, sehingga orang-orang Maghribah, orang-orang ulama-ulama Maghrib, maksudnya Maghrib itu yang bagian wilayah Islam bagian barat, ya, Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, dan terus ke Spanyol. Itu mereka disebut dengan Al-Maghribah, Al-Maghribi dalam istilah masa dulu. Kalau sekarang istilah teritorial sekarang Maroko, kerajaan yang khusus Maroko sekarang. Kalau dulu sebut Al-Maghrib, Al-Maghribah, yaitu orang-orang Islam bagian wilayah barat. Mereka mendahulukan Imam Muslim karena beliau menyebutkan secara detail ini lafaz si fulan, ini lafaz si fulan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang dikritisi dari sisi ini. Nah,
Cuman Imam Al-Bukhari punya kelebihan lebih banyak daripadanya, yaitu dari sisi ketelitian dan kekuatan sanad atau rijalus sanad yang dipilihnya Imam Al-Bukhari. Kemudian istinbatat fiqhiyah Imam Al-Bukhari lebih tajam dari Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, keduanya berkata, yaitu Muhammad bin Rafi' An-Nisaburi dengan Abdul Muhammad Al-Kushi atau Al-Kishi atau Al-Kashi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Razzaq. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Razzaq, itu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, sahibul al-Musannaf. Jadi di antara kitab hadis, di antara manhaj metode penulisan hadis ada namanya Kutubul Musannafat, kitab-kitab yang disebut dengan musannaf, yaitu di subhanallah, yang terkenal di antaranya adalah musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dan musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, Abdul Razzaq lebih dahulu daripada Ibnu Abi Syaibah, sebab Imam Muslim meriwayatkan dari Abdul Razzaq melalui perantara, sedangkan Ibnu Abi Syaibah tanpa perantara. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwah Al-Basri thumma Al-Yamani. Ya, dia ini adalah orang yang seorang ulama hadis, asalnya dari Basrah, lalu pergi mencari ilmu ke Yaman, kemudian jadi guru hadis di Yaman. Saking kagumnya orang Yaman kepadanya, ketika mau minta pulang tidak dikasih visa pulang, tidak dikasih izin pulang, harus diikat. Ini qayyidu. Gimana cara ngikatnya? Kata mereka, zawiju, nikahkan dengan orang Yaman. Dan memang ini sekuat-kuat pengikat adalah pernikahan. Kalau ada orang hebat sudah Bangkinang tu capek diikat, apalagi orang asli Bangkinang kan tak. Contoh nanam durian diajuk, awak punya batang, awak ambil buah. Kan ya, awak punya batang, awak ambil buah. Apa sebab? Tanam diajuk, di sembadan tanamnya. Durian itu condong pula ke tempat orang tu, condong ya tempat orang. Apa di daerah kita ada lawung, tahu lawung? Sudah terlalu banyak tanaman, itu condong ke tempat yang kosong emangnya. Pas jatuh duriannya ke tempat orang semua, jatuh sampai orang teh iwan punya bang awak je lah. Allah musta'an. Jadi Ma'mar bin Rashid rahimahullah min athbatin nasi fi Zuhri, yang paling termasuk ulama hadis yang paling sabit, yang paling kokoh, yang paling kuat riwayatnya dari Imam Az-Zuhri. Di antara murid Imam Az-Zuhri yang sekian ratus bahkan ribuan itu, Ma'mar tercatat yang paling kuat riwayatnya. Qala, berkata dia, qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri masyhur. Ya, kalau tidak ada yang kenal dengan Zuhri, di kampung awak aja banyak Cuzuri. Ya, di Kinang ada? Masih hidup lah imam loh. Jadi imam kampung kami ada, so masih hidup lah Cuzuri. Masih hidup. Hafizahullah. Kaum muslimin dan muslimat, Imam Az-Zuhri rahimahullah, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, masyhur, wafat 124 Hijriah, ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 112. Beliau adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Di masa tabi'in ada 6 orang yang paling dikenal dengan perpustakaan sanad hadis. Masih ingat lagi? Lalu Imam Az-Zuhri di mana? Madinah. Memang lalu waktu di Madinah. Imam Amr bin Dinar di Makkah. Abang lalu po jauh ya. Yahya bin Abi Katsir di Basrah. Qatadah bin Da'am As-Sadusi di Basrah. Dua lah.
Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Al-Amash di Kufah. Kemudian Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i di Kufah. Jadi mereka ini adalah tempat perpustakaan kebanyakan sanad hadis di masa tabi'in. Wajarlah Imam Az-Zuhri mendapat tugas dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tugas resmi mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran resmi dari pemerintah. Sebagaimana dulu Zaid ibn Thabit dapat kemuliaan mengumpulkan Al-Quran di masa khalifah di masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan disampaikan kepadaku oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini Imam Ma'mar seolah-olah ingin menguatkan riwayatnya ini, sebab dia mengatakan qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri. Ini sigat ini bisa saja muallaq, tidak bersambung, tetapi dia ingin kuatkan dengan riwayat wa akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud Al-Huzani. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu taala rahimahullah, anna Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling disayanginya, kemudian salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, bahwa Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, memberitahukan kepadanya, yaitu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu taala, beritahukan kepadanya, qalat, dia berkata, awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit fi baiti Maimunah. Awal sakitnya Nabi itu dia sedang di rumahnya Maimunah. Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, saudari kandung daripada ibunda Abdullah bin Abbas. Saudari kandung Abdullah bin Abbas, yaitu Safiyah bintul Harith Al-Hilaliyah. Baik, fasta'zana azwajahu, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada istri-istrinya. Minta izin pada istri-istrinya. Di sini para ulama mengambil istinbat bahwa membagi hari itu hukumnya wajib. Membagi hari itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i ada yang menukil sampai menukil ijma', tetapi dibantah oleh Imam Nawawi sendiri bahwasanya tidak ijma'. Nah, maka dia minta izin kepada para istrinya ayyumarrada fi baitiha, untuk dirawat di rumah Aisyah. Jadi Aisyah menceritakan, bukan saya, Nabi yang milihnya. Kadang-kadang kan itulah mentang-mentang gadi kan, itu kan, ini orang-orang yang sakit hati itu begitu kadang. Enggak, ini Nabi yang minta izin. Yang hikmahnya Allah Maha tahu, dan Nabi SAW juga pasti ada alasannya. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha, ya wallahu alam, walaupun beliau itu pernah difitnah oleh kaum munafiqin. Difitnah di zaman Nabi masih hidup, masih lupa tuan-tuan. Jelas? Nah, andainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit terakhir tidak di rumahnya, jangan-jangan masih tersisa perasaan yang tidak enak itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan di akhir hayatnya dia tamatkan di rumah Aisyah. Yang kedua, bahwa kaum munafikin sepanjang sejarah sampai hari ini yang sekarang menjelma dalam aliran Syiah,
sampai hari ini masih memfitnah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini untung Nabi wafat di pangkuan Aisyah. Kalau tidak, lebih parah lagi, kan lebih banyak kita yang percaya, terpedaya. Ya, yang sudah jelas Nabi wafat di pangkuan Aisyah dan Nabi ridha kepadanya, dia ridha kepada Nabi SAW, itu pun masih difitnah juga. Apalagi kalau seandainya Nabi meninggal bukan di rumah Aisyah. Ini diantara hikmah yang ditarik oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga diantaranya adalah Aisyah adalah diantara istri-istri Nabi yang paling muda. Yang paling muda pasti lebih kuat merawat daripada yang tua. Pocik dan pocik dan adiknya kan, dia dan lapor dek jubaknya. Nak beibu Rasul kayaknya capek si pocong lepada. Nah, jadi itu masalah. Makanya kita tengok perawat-perawat muda-muda tuh. Nah, jelajah itu. Memang kalau muda capek sehat dia ya. Apa sebab? Karena memang memerlukan untuk orang sakit, memerlukan yang mudah untuk merawatnya, lebih gesit, lebih tahan, lebih bertenaga dan seterusnya. Sedangkan kalau yang lain mungkin sudah berumur. Ini diantaranya. Kemudian memang cintanya kepada Aisyah tak bisa dipungkiri. Gimana tidak? Ayahnya Abu Bakar. Ya, barakah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala. Umar sendiri mengaku Hafsahnya, beda kaunya. Kita loh kayak anaknya. Jangan coba-coba menandingi Aisyah. Ayah tidak bisa menandingi Abu Bakar. Ngaku je launya gitu. Ya banyak-banyak lah. Jangan mele-mele lah lainnya. Tolong terjemahan mele-mele tu. Jangan mele pula kamu di hadapan Nabi alaihissalam. Karena ini diakui oleh semua orang. Orang bertanya ke Nabi SAW, pertanyaan langsung spontanitas. Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa wanita yang paling kau cintai? Siapa orang yang paling kau cintai dari umat manusia? Jawabannya langsung Aisyah. Nabi tanpa ragu. Nabi tidak boleh menyembunyikan apa yang ada yang benar. Katanya, ya Rasulullah, minar rijal. Kami ingin bukan perempuan, yang laki-laki. Katanya abuha, bapaknya. Baik, ada yang bisa bantah? Hah? Tidak bisa. Antum bertanya salah sendiri, kenapa bertanya? Nah. Sama kalau seandainya ditakdirkan antum punya istri lebih dari satu, antum pasti tidak akan sama, kecuali dua-duanya sama gitu. Iya, cantiknya sama, lembutnya sama, teladannya sama, pelayanannya sama, pitinya sama. Karena ada, pasti ada yang lebih kurang. Yang pasti berlebih, kita suka yang banyak lebihnya. Kecuali yang kalau puang ibu melabio itu tidak. Kalau melabio kan ustaznya, apa itu nyanyi? Tidak ada piti, tidak disimpan, tidak berek nyanyinya. Melabio tu kan? Kaum muslimin muslim. Baik. Jadi Nabi minta izin kepada istri-istrinya yang lain supaya dirawat di rumah Aisyah. Kenapa rumah Aisyah juga? Ya, karena tidak mungkin pindah-pindah lagi, dah sakit. Dah sakit, orang sedang sakit. Pindah-pindah, untuk apa pindah-pindahnya? Juga tidak ada manfaatnya. Yang kedua, bagi orang sakit, jangankan untuk pindah-pindah rumah, untuk pindah ke tempat tidur, buang hajat saja mereka dalam sulit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi SAW minta fokus untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa azinna lahu. Mereka semuanya mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini izin terpaksa atau izin beneran ini? Izin beneran. Karena sudah diuji oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kalian ingin dunia, sekarang saya lepaskan kalian. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, ya saya tetap pertahankan.
ketika mereka kan untuk nafkah waktu itu. Mereka tidak mungkin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah rela menukar dunia yang tak seberapa dengan Nabi yang harganya tidak bisa dinilai dunia dengan segala isinya dan seluruhnya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu rela meninggalkan keluarganya tanpa apa-apa, cukup punya Allah dan Rasulnya. Ketika kaum Ansar merasa sedih dalam perang Hunain, ya kan syaitan bekerja. Nabi SAW di perang Hunain banyak ghanimah setelah Fathu Makkah, dikasih Uyainah ibn Hisn dikasih sekian, Aqra bin Habis dikasih sekian, ratusan. Kalau dikasih 2 ekor sapi, kan orang enggak apa-apa lah, masih banyak tinggal. Enggak, ini kasih 100 ekor sapi, ini kasih 300 ekor kambing. Apa tinggal itu awak lainnya orang Ansor kan? Apalagi di situ kan orang Quraisy atau namanya orang-orang tempat Nabi menyusu dulu. Jadi saudara-saudara sebersusun. Apa bisikannya masuk dalam hati orang Ansar? Nabi dah mulai cenderung hatinya kepada kalau bahasa kita apa namanya? Lah mulai nepotisme. Dah balik kembali nampaknya itu. Tapi Nabi sampai berita itu ke Nabi SAW, Nabi kumpulkan orang Ansar, tidak boleh ikut orang lain. Tidak boleh ikut orang lain. Ya, kalau ikut yang lain tak singgung loh kan lain ya. Kaum muslimin dan muslimat, tidak rela kalian orang bawa kambing, bawa onta, bawa sapi, bawa harta, tapi kalian pulang bawa Rasulullah SAW. Mendengar itu tidak tertahan mereka, seperti anak-anak menangis ya. Ya spontan mereka menangis. Sebab apa? Dulu mereka pecah belah, datang Nabi, mereka bersatu. Dulu mereka bermusuhan, datang Nabi, saling mencintai. Ya kan? Walaupun Nabi di kampungnya sendiri dibilang memecah belah umat. Itu biasurnya Bu ya. Memang seluruh dai yang membawa kepada yang benar pasti akan dituduh. Ini kalau pakuru, kalau lui, kalau tuku ya tahu. Iya enggak? Kalau mulai bengkok, enggak ada lapis itu lah. Lapis itu. Tapi yang lui sampai tabanam. Datu benam itu masih dipukul juga. Jadi memang payah jadi yang lui. Kalau enggak tahan tuku kok bengkok lah. Nah. Jadi kaum muslimin, Nabi di kampungnya dituduh pocah umat dayanya. Itulah Nabi SAW sampai 13 tahun di Makkah. Nah, Madinah menyambut beliau dengannya aman, sentosa, makmur. Mereka bahkan mendahulukan saudaranya dari diri mereka sendiri. Mereka tahu nilai Nabi SAW. Wa azinna lahu, mereka mengizinkan Nabi SAW. Qalat, subhanallah, Aisyah berkata, fakharaja wa yadun lahu alal Fadl ibn Abbas. Lalu Nabi SAW keluar, maksudnya menuju masjid ini, karena babnya bab salat. Dia keluar, sebelah tangannya dipapah oleh Al-Fadl ibn Abbas, anak pamannya. Wa yadun lahu ala rajulin akhar, dan tangannya yang lain dipegang oleh laki-laki lain. Siapa mereka? Siapa dia? Wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Saking tak bisanya melangkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya membuat garis di tanah. Berarti terseret di tanah. Jadi tangannya sebelah Al-Fadl, sebelah laki-laki lain. Taib, faqala Ubaidullah, berkata Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu rahimahullah, fahaddatstu bihi Ibn Abbas. Lalu hadis ini saya sampaikan kepada Ibnu Abbas.
saudara Fadl tadi, yaitu Abdullah bin Abbas. Faqala, lalu dia berkata, atadri manir rajulul lazi lam tusammi Aisyah? Tahu tak kamu siapa laki-laki yang tidak disebut namanya oleh Aisyah tadi? Lalu kata dia, huwa Ali. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ini hadis rodab orang-orang Syiah dapat ini. Itulah nyebut nama Ali dah abu dia. Bayangkan. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, sunni, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Qadhi Iyad, dan sebelumnya Al-Mazi dan sebagainya, mereka mengatakan Aisyah tidak menyebutkan laki-laki yang lain itu, sebab yang lain itu bergantian. Dalam riwayat ada Usamah ibn Zaid, riwayat lain ada juga Ali bin Abi Thalib. Berarti yang tetap di sebelah itu adalah Abbas dengan anaknya Fadl ibn Abbas, sedangkan yang sebelah ini bergantian, sehingga tidak disebutkan namanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang disebutkan yang tetap, dan yang bergantian tidak disebutkan. Kalau disebutkan di tangan yang lain ada Ali, sudah itu ini, sudah itu ini. Yang penting ada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah melanjutkan hadis ini, haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib ibn Laits. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laits ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri. Qala haddatsani abi, telah menyampaikan kepadaku bapakku yaitu Shu'aib ibn Laits ibn Sa'ad ibn al-Fahmi al-Misri, an jaddi, dari datuku yaitu Al-Laits ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri, seorang ulama hadis dan faqih. Anaknya juga faqih, tapi Al-Laits lebih daripadanya. Dan seperti kata Imam Az-Zahabi, walaysa huwa biduni Malik, sebenarnya dia tidak kurang dari Imam Malik ilmunya, tetapi ahlu Mesir dayau, orang-orang Mesir tidak menghidupkan ilmunya Al-Laits ibn Sa'ad, sehingga tidak ada mazhab Al-Laitsi. Ini bagus juga kalau sempat ada mazhab, tambah banyak mazhab, tambah bingung kita ya, tambah banyak. Tapi pendapatnya, fatwa-fatwanya tetap diriwayatkan dalam kitab-kitab fikih. Kalau tuan-tuan dapat nanti wabihi qala Al-Laits, maknanya adalah Al-Laits ibn Sa'ad al-Fahmi. Qala haddatsani Uqail ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili al-Misri, aidan min athbatin nasi bizuhri, termasuk rawi yang paling kuat bila meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Qala, berkata dia, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, telah menceritakan kepadaku hadis ini Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu an, anna Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, lamma thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat sakitnya Rasulullah SAW semakin berat, washtadda bihi waja'uh, dan keluhannya semakin berat, ista'zana azwajahu, beliau minta izin kepada para istrinya, ayyumarrada fi baitihi, untuk dirawat di rumahku. Fa'azinna lahu, lalu mereka mengizinkannya. Fa kharaja baina rajulaini, lalu Nabi keluar menuju masjid antara dua orang laki-laki, takhuttu rijlahu fil ardi, di mana kedua kakinya terseret di tanah sampai meninggalkan bekas, baina Abbas bin Abdul Muttalib, antara Abbas bin Abdul Muttalib, wa baina rajul, dan antara laki-laki yang lain. Akhir. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, fa akhbartu Abdullah billadzi qalat Aisyah, lalu saya sampaikan kepada Abdullah bin Abbas apa yang dikatakan oleh Aisyah. Fa qala,
Faqala li, dia berkata, Abdullah bin Abbas berkata, hal tadri manir rajulul akhar allazi lam tusammi Aisyah? Tahu tak kamu siapa laki-laki yang lain yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Qala qultu la, saya tidak tahu. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, huwa Ali, dia ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram, berarti yang merawat kemudian yang membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang paling dekatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, azan. Kita dengarkan azan dulu lalu kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة لا حول حي على حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القادمة. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian sama maknanya dengan hadis sebelumnya, dan berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laits qala hadatsani abi an jaddi, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits telah menyampaikan kepada aku hadis bapakku Shu'aib bin Laits dari datukku
yaitu Al-Laits bin Sa'ad, sudah kita sebutkan dalam sanad sebelumnya. Qala hadatsani Uqail bin Khalid, telah menyampaikan kepada Uqail ibn Khalid. Qala Ibnu Syihab, ini sudah tadi ya? Enggak. Akhbarani Ubaidullah, telah menceritakan kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sanad ini sama dengan sanad sebelumnya. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dan saya telah murajaah kepada Nabi SAW. Maknanya di sini adalah mengusahakan merayu Nabi SAW supaya tidak menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Nah, raja'tu Rasulullah SAW wa ma hamalana kathrati muraja'i illa annahu lam yaqa' fi qalbi ay yuhibban nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan wa illa anni kuntu ara annahu lam yaquma maqamahu ahadun illa tasha'ama an-nasu bihi fa aradtu an ya'dila zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakar. Ini masuk pada cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit meminta Abu Bakar untuk jadi imam pengganti. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha berusaha untuk memalingkan Nabi supaya tidak menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Saya yang murajaah Nabi, saya yang berbicara langsung dengan Nabi SAW, dan sering saya katakan, wa ma hamalani ala kasrati murajaatihi, tidak ada yang membuat saya banyak berbicara ke Nabi dalam masalah itu illa annahu lam yaqa' fi qalbi, kecuali tidak pernah terlintas dalam diriku ayyuhibban nas ba'dahu rajulan, ayyuhibban nasa ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan, yaitu bahwa dia mencintai atau mencintai manusia setelah Nabi SAW rajulan qama maqamahu abadan, seorang laki-laki yang berdiri salat di tempat Nabi selamanya, wa illa anni kuntu ara, dan bahwasanya saya melihat annahu la yaquma maqamahu ahadun illa tasha'ama an-nasu bihi, karena kalau tidak mungkin kalau sudah diwakili salatnya Nabi SAW oleh seseorang kecuali orang akan pesimis kepadanya. Fa'aradtu ayya'dila zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar, maka saya ingin jangan sampai Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Ma'asyiral kiram, dalam hadis riwayat lain nanti akan dijelaskan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orangnya sangat lunak hatinya, sehingga kalau salat sering menangis. Ya, kalau terlalu sering menangis nanti makmum juga ikut menangis, lama sekali sholatnya. Ini bagi kita sekarang. Nah, jadi supaya tidak melambatkan orang. Ini makna atau ini yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala hadatsana Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi wa Abdul Humaid, dan Abdul Humaid seperti dalam sanad yang sebelumnya. Wa lafzul ibn Rafi', lafaz ini dari Ibn Rafi'. Qala Abdun, berkata Abd bin Humaid, akhbarana, wa qala Ibn Rafi' haddatsana. Jadi berkata Abd bin Humaid, kalimat dipakainya akhbarana, sedangkan Ibn Rafi' Muhammad Rafi' Nisaburi menggunakan kalimat haddatsana. Ini bagi ahli hadis punya makna. Sebab haddatsana itu pasti dari syekh, tapi akhbarana bisa melalui ijazah, walaupun di zaman itu jarang ijazah. Di zaman itu orang meriwayatkan hadis langsung diterima,
Kalau zaman kini tidak, baca awal C, baca ujung C, sudah itu bersanad langsung. Nah, di zaman sekarang ini namanya ijazah. Iya, makanya para ulama dulu sebagian mereka tidak merekomendasikan ijazah. Ini banyaknya di kalangan al-mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin enggak. Kalau hadis itu dibaca, qara'tu masalan ala Malik, qala haddatsakum fulan, qala haddatsana fulan, hadats ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis per hadis sampai selesai. Kalau kita memang juga satu majelis selesai Sahih Bukhari. Awak sangko selesai sama aja khatam Quran setunya. Lah khatam Quran Allahnya bila tu sunat Rasul dulu. Awak kecen dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kasan rupanya dari Wadduha sampai An-Nas dah khatam. Itulah. Sampai sekarang awak kira bersanad memang diriwayatkan dari Syekh dari awal sampai akhir. Rupanya diambil hadis terakhir. Setelah itu saya izinkan kalian meriwayatkan semuanya. Itulah ilmu kita dan itu ilmu mereka. Kalau mereka dulu hafal sebelum belajar, kalau kita langsung lupa setelah belajar. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dulu tuh, Imam Malik kan ketat syaratnya. Boleh belajar Al-Muwatta kepada saya dengan syarat kamu tamatkan dulu bacanya. Ya, padahal hadisnya tidak banyak betul ya, 3.000 lebih lah, atau 1.430 sekian. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata Imam Syafi'i, saya bukan membaca lagi, saya sudah hafalkan dalam 18 hari, 18 malam, ya 1.434 hadis, bisa menghafalnya, pembolehi, tuak syaratkanlah soalnya siapa belajar Sahih Muslim, kau hafal Sahih Muslim, dia tidak lulus kali ini. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Imam Syafi'i rahimahullah sebelum belajar Al-Muwatta kepada gurunya Imam Malik, dia hafalkan dulu. Jadi oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah sangat kagum pada Imam Syafi'i sejak dari awal. Lalu dia katakan kepada perkataan yang masyhur, inni ara, sesungguhnya aku melihat Allah SWT memberikan kepadamu cahaya ilmu. Fala tutfi'ha bi zulmatil ma'asi. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Subhanallah. Memang guru-gurunya Imam Syafi'i seperti Waqi' juga jangan buat maksiat. Abdurrahman bin Mahdi juga bilang seperti itu. Akhirnya subhanallah terjaga oleh beliau sehingga menjadi cahaya yang bersinar sampai akhir zaman. Rahimallahu Imam Syafi'i, dan semoga kita Allah berikan rasa cinta kepadanya, amin. Baik kaum muslimin, qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi yang sudah disebutkan pada sanad sebelumnya. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, wa akhbarani Hamzah ibn Abdullah ibn Umar, telah menceritakan pula kepada kami Hamzah bin Abdullah ibn Umar Al-Adawi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, tadi diizinkan oleh para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, Nabi berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, sampaikan ke Abu Bakar suruh dia salat jadi imam. Qalat, Aisyah berkata, faqultu, saya katakan kepada Nabi, ini makna dari hadis yang sebelumnya, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, Abu Bakar itu orang yang halus hatinya. Iza qara al-Quran la yamliku dam'ahu, kalau dia sudah baca Quran pasti tidak bisa dia menahan tangis matanya, menahan air matanya. Falau amarta ghaira Abi Bakar, andainya engkau suruh saja selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qalat, Nabi SAW mengatakan, wallahi ma bi illa karahiyatu yatasha'aman nas, berkata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak
meminta ke Nabi untuk supaya jangan menunjuk Abu Bakar, supaya orang tidak bosan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Takut saya nanti kalau terlalu sering dia menangis dalam sholat, orang tersendat-sendat sholatnya, akhirnya orang bosan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulullah, orang yang pertama menggantikan makamnya Rasulullah, menggantikan tempat Rasulullah SAW sebagai imam. Kalau orang salat dengan Rasulullah nyaman, tiba-tiba nanti dengan Abu Bakar, nah itu yang ditakutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat wa raja'tu marrataini aw thalathan, saya berusaha melobi Nabi SAW 2 kali sampai 3 kali. Faqala liyusalli bin nas, Nabi SAW mengatakan tetap Abu Bakar salat menjadi imam. Liyusalli bin nas ya Abu Bakar, Abu Bakar harus jadi imam salat. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, ini kalian ini seperti perempuan-perempuan yang dulu merayu Nabi Yusuf. Ini keluar marah Nabi kepada, tapi marahnya enggak ini ya, marahnya enggak nyumpa-nyumpa kan. Kalian ini sama dengan ya nak memalingkan saya dari perintah ini, seperti para wanita dulu nak memalingkan Nabi Yusuf alaihi assalam. Inna kunna sawahibu Yusuf, kalian ini sama dengan wanita-wanita yang dulu merayu Nabi Yusuf. Jangan coba-coba, jangan coba. Yusuf aja tak terayu, apalagi saya. Artinya Nabi SAW memilih yang paling patut dan yang paling pantas, yang paling patut dan yang paling pantas. Kemudian di antara hikmahnya disebut oleh para ulama, ini isyarat bahwa yang berhak menggantikan Nabi setelah beliau tiada adalah Abu Bakar, seperti yang disebutkan oleh banyak para ulama atau banyaknya ulama dari kalangan as-sunnah rahimahumullah jami'an. Nampaknya lah monong-monong tuntun apa? Kalau lain pondong, kamu harus ngerti ya. Insya Allah kita sambung lagi nanti. Nah, gitu aja lah dulu ya bang. Itu Allah dulu tuh ya. Abra itu pun dah mandung nih. Nanya pun tak semangat beliau lagi. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali insya Allah. Kapan ya? Pekan ke? Pekannya masih dirahasiakan, tahun. Karena mungkin pekan pertama September kemungkinan saya tidak di sini. Doakan saja aku cepat kembali. Insya Allah kau tetap di hati. Sampai jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Tapi Selasa masih ada ya? Selasa masih insya Allah. Wallahu musta'an. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.